Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadinir rusulil mujtaba. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha. Wasihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi kita pada hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih Rasulullah bertaubat. Lah kok bisa bertaubat? Kok bisa minta ampun Allah? Padahal beliau adalah kekasih Allah. Beliau adalah sosok agung yang menjadi nabi terakhir. Bahkan menjadi perhiasan bagi para nabi dan rasul. Yang namanya sudah termaktub terlebih dahulu sebelum yang lain diciptakan. Dan namanya tercantum termaktub di pintu Arsy. Kok masih bisa minta ampun? Mari kita sama-sama simak, kita dengar sampai akhir. Jangan skip. Tapi simak terus sampai akhir. Bagaimana Rasul itu setiap hari selalu meminta ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis ke-13 dari bab taubat kitab Riyadhus Shalihin. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku dulu pernah mendengar bahwa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, Wallahi, demi Allah. Bayangkan mengawali ungkapannya, ya, Nabi menggunakan sumpah untuk menegaskan betapa pentingnya apa yang ia sampaikan selanjutnya. Kata beliau, demi Allah, ini sesungguhnya aku. Ini sudah pakai demi Allah, ditaukid lagi pakai ini sesungguhnya aku. Masya Allah, ini berarti benar-benar. Sesungguhnya aku, kata Rasul, la astaghfirullah. Betul-betul senantiasa. Aku ini, ya, kata Rasul, sesungguhnya aku, ya, betul-betul, aduh, ini udah taukid, tekan, penekanan. Artinya ini dahsyat penjelasan Rasul ini. Sesungguhnya aku la astaghfirullah, senantiasa, betul-betul senantiasa, artinya terus-menerus meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih. Ya, bahkan juga senantiasa memohon pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaum, di setiap harinya. Artinya tiap hari. Ya, enggak pernah putus. Aksar min sab'ina marrah. Ya, itu lebih dari 70. Sab'in 70 kali. Ini hadis yang pertama ini menunjukkan Rasul itu Masya Allah. Kita ini bukan Rasul. Kita mikir, ya Allah, kita ini bukan Rasul, bukan Nabi, bukan kekasih Allah. Ya. Kok masih lalai, nggak mau minta ampun, lalai tidak beristighfar. Padahal Nabi setiap hari selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Bahkan memohon pertaubatan kepada Allah.
Lebih dari 70 kali. Ya, kalau kita simpelnya saja, ya astagfirullahalazim, 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 minta ampun 70 kali. Itu simpel sekali itu. Belum nanti insya Allah setelah ini kita akan sama-sama kita apa namanya eh, ajari pula bagaimana eh, sayyidul istighfar, ya, ya dalam tanda kutip raja di rajanya daripada istighfar. Insya Allah terakhir dari kajian ini. Ingat, pada hadis ke-13 ini Rasul ingin menegaskan kepada seluruh umatnya bahwa beliau yang menjadi kekasih Allah saja, yang menjadi nabi terakhir, rasul terakhir, ya, yang punya segala-galanya. Ya, kata Allah, ya mau minta apa aja tinggal minta. Saking disayanginya oleh Allah. Masih minta ampun. Lebih dari 70 kali. Yang kedua, hadis ke-14. Wa'anil Aghar bin Yasar. Ini hadis dari Aghar bin Yasar, ya. Al-Muzani. Al-Muzani radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, ya ayyuhan nas. Jadi ini di depan orang banyak, Nabi nyampaikan, wahai kalian manusia semuanya, ya, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wastaghfiruh, dan minta ampunlah kalian. Ya, kalau kita memaknai ini dua, ya, satu istighfar, dua taubat. Istighfar ungkapan, ya, istighfar itu adalah ungkapan permohonan pengampunan. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Istighfar. Tapi kalau taubat, yang kemarin kita bahas, 3 urusan dengan Allah syaratnya, dan yang ke apa namanya, yang keempat itu adalah urusan antara dia dengan manusia, ya, baik tentang harta, ucapan ghibah, ya, ya. Jadi itu semua harus dilakukan. Itu taubat. Ingat ya yang kemarin. Jadi di sini 2 hadis ini menunjukkan kita wajib istighfar, wajib taubat. Jangan cuma istighfar tapi nggak mau taubat. Ya. Ya, kalau istighfar itu bahasa simpelnya itu tobat sambel lah. Ya udah tahu pedas masih hantem. Itu istighfar. Ya karena cuma minta ampun saja. Tapi kalau taubat, nah, maka perlu dilakukan apa namanya step-stepnya. Ya seperti yang kita bahas kemarin, syarat-syarat taubat. Ya kalian semua wahai manusia bertaubatlah kepada Allah, bertaubatlah kalian semuanya. Ini perintah ini, tubu ilallah. Bertobatlah kalian semua kepada Allah. Wastaghfiruh. Minta ampun sama Allah. Ingat, perintah itu menunjukkan agar kita semua menjalaninya. Karena dampaknya, karena memiliki konsekuensi wajib. Di sini kita wajib untuk istighfar, itu wajib itu. Ingat ya, kemarin kita bahas. Ya, bagi orang yang berdosa, wajibatun. Ya. Jadi taubat itu wajib bagi orang yang berdosa, dan kita semua nggak ada satupun yang tidak berdosa, semua punya dosa. Fa ini, karena sesungguhnya aku, kata Rasul, atubu, senantiasa bertaubat, memohon agar Allah menerima pertaubatanku fil yaum, di setiap harinya, ya, mi'ah marroh, sampai 100 kali. Masya Allah. Sahabat ngaji narasi online, 2 hadis ini, 13 dan 14 ini pecutan bagi kita sebagai umatnya. Bagaimana mungkin kita sebagai umatnya tidak mengikuti Nabi? Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, bahkan yang pertama masuk surga, ya, bahkan sudah di dalam surga, itu dalam hadis kutsinya, sudah dalam surga, ya, tapi beliau kemudian nanya, mana umatku? Aina ummati? Kata Allah, masih di sidang semua di padang mahsyar. Akhirnya kata beliau minta izin agar beliau bisa menemui umatnya.
Akhirnya disitulah beliau memberikan syafaat. Bayangkan Nabi sudah masuk dalam surga, masih mikirin kita. Gitu ya. Orang yang sudah dijamin masuk surga, masih minta ampun. Masih bertobat kepada Allah. Lalu kita Nabi bukan, ahli surga bukan, ya, bahkan ahlul maksiyah, orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, kok berat lisan ini minta ampun sama Allah? Kok berat badan ini minta ampun sama Allah? Bertobat kepada Allah. Ya, 3 sinkronisasi mulut, hati, perbuatan. Mulutnya minta ampun, hatinya berdetak atas penyesalan segala perbuatan maksiat yang dilakukan, badannya bergerak untuk tidak mengulanginya. Ditutup dengan sholat taubat, mohon ampun kepada Allah dalam sholat taubat. Sholat itulah yang menjadi penegas. Nah, oleh karenanya, mari kita sama-sama. Kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, jangan membuat beliau malu untuk memandang kita. Karena kita mengaku umat Nabi, tapi bertobat pun kita tak mau. Merasa besar. Maka orang yang tidak mau bertobat adalah orang yang takaburnya, yang merasa besar dirinya melampaui Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karenanya ayo. Dan sebagai bahan penutup, ya, saya mau ajarkan doa Sayyidul Istighfar. Yang belum hafal, hafalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Silahkan baca ini Sayyidul Istighfar, ya, istighfar yang juga diajarkan oleh Nabi. Bahkan kalau kita berada di tanah suci, ya, ketika kita sholat di Hijr Ismail, ya, berada di Hijr Ismail, itu diajarkan doanya. Doanya adalah Sayyidul Istighfar. Karena di dalamnya itu ada babut taubah. Ya, tempat pertobatan, dan Hijr Ismail menjadi tempat di luar bagi orang-orang yang ingin menyampaikan pertobatannya di hadapan Allah melalui Sayyidul Istighfar. Permohonan ampun raja di rajanya daripada istighfar. Semoga Allah, ya, menerima pertobatan kita, dan jangan pernah merasa lebih hebat dari Nabi. Kalau Nabi saja memohon ampun dan bertobat, dua, bukan sekedar istighfar tapi dengan tobat, dua-duanya kita lakukan bersama seperti Nabi. Kalau kita ngaku umat Nabi, lakukan seperti yang Nabi lakukan. Istighfar, mohon ampun dengan Sayyidul Istighfar, dan bertobat. Bertobat kemarin syaratnya ada 3 untuk urusan diri dengan Allah, maksiat diri dengan Allah, dan yang keempat adalah urusan antara dirinya dengan sesama manusia. Semoga Allah menerima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita ketemu lagi nanti di hadis ke-15. Ini penting sekali untuk bicara tentang penyadaran diri, insyaallah di hadis ke-15 esok. Wafaqanallah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.